Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Jadi yang seharusnya kita offline, kita online aja karena efisien dan efektivitas waktu dan biaya. Itu tadi ada yang lagi di bioskop ya, Atika, Adinda, lagi nonton apa? Mau lihat Jumbo? Apa pabrik gula? Oke, jadi hari ini presentasi kelompok ke-5 dan 4 ya. Kelompoknya siapa kelompok 5? Saya Oke, boleh nanti kelompok 5 presentasi. Setelah itu dibuka pertanyaan, cukup 3 pertanyaan aja ya untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan materinya. baik saya izin sampaikan ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Ida moderator dan itu ada apakah suaranya sudah terdengar? Agak putus-putus ya Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Ida Rustanti SHP MAP selaku dosen pengampu pada mata kuliah prosedur metode kerja. Saya Citra Ayu sebagai moderator dari kelompok 5. Beserta rekan saya ada Graciela dan Sami Alvin akan mempresentasikan mengenai analisis prosedur dan metode. Topik pembahasannya itu yang pertama ada pengertian dan tujuan dari analisis, pengertian dan tujuan, kemudian teknik dan alat bantu analisis, lalu pembuatan SOP, kemudian penggunaan diagram alur, dan metode evaluasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan dari analisis prosedur kerja. Jadi analisis prosedur kerja adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu tugas atau aktivitas di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang dijalankan itu berjalan secara efisien, efektif, dan berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan efektivitas, mengidentifikasi dan mengurangi hambatan, menjamin kepatuhan standar dan regulasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memfasilitasi pelatihan, serta mendukung evaluasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada teknik analisis. Teknik analisis yang pertama yaitu flowchart analysis atau analisis alur proses. Jadi flowchart sendiri artinya adalah representasi diagramatik dari proses atau alur kerja. Nah, teknik ini itu memvisualisasikan, menganalisis dan mengoptimalkan proses kerja melalui diagram alur. Biasanya itu menggunakan simbol kotak, warna, dan bentuk lainnya untuk menunjukkan aktivitas, keputusan, atau aliran data. Diagram ini tuh nunjukin langkah-langkah dengan proses secara berurutan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan analisisnya yaitu yang pertama mengidentifikasi proses, melalui kita proses yang penting atau yang paling sering mengalami kendala untuk dikatakan. Selanjutnya mengumpulkan input dari pemangku kepentingan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan semua aspek proses itu tercakup. Kemudian memisahkan proses ke langkah kecil di mana kita tuh memecahkan aktivitas menjadi bagian yang lebih sederhana untuk analisis lebih dalam. Lalu menggunakan simbol standar untuk memastikan setiap langkah dan keputusan itu direpresentasikan dengan simbol yang visual. Misalnya kalau simbol oval itu untuk menunjukkan awal atau akhir dari suatu proses. Kemudian yang terakhir yaitu analisis dan optimisasi dengan mengidentifikasi bottleneck dan keputusan dengan mengidentifikasi bottleneck dan peluang peningkatan efisiensi berdasarkan diagram alur yang dibuat.
Teknik yang kedua yaitu time and motion study atau analisis waktu dan gerak. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menilai efisiensi kerja dan produktivitas dalam berbagai proses industri. Analisis ini tuh menggabungkan studi waktu untuk mengukur durasi aktivitas tertentu dengan analisis gerakan untuk memahami bagaimana pekerja melakukan tugasnya. Simbol dan metode yang digunakan itu ada simbol terbelik atau simbol dan metode yang digunakan itu ada simbol terbelik untuk mendeskripsikan gerakan dasar dalam analisis gerak seperti mengambil, memindahkan, dan meletakkan objek. Lalu ada juga menggunakan diagram alur untuk membantu memvisualisasikan langkah-langkah dalam proses kerja. Kemudian metode penerapan analisisnya yaitu yang pertama pengamatan langsung dengan melakukan observasi terhadap pekerja saat mereka melakukan tugas untuk mencatat waktu dan gerakan yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengukuran waktu menggunakan alat seperti stopwatch untuk mencatat durasi setiap elemen pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu analisis data dengan mengolah data yang telah kita peroleh untuk menentukan waktu normal dan standar serta mengevaluasi efisiensi gerakan. Teknik analisis yang ketiga yaitu workload analysis atau analisis beban kerja. Analisis ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dalam sebuah organisasi. Tujuannya untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan memastikan bahwa beban kerja itu dibagi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan analisisnya yang pertama yaitu identifikasi tugas dengan menentukan tugas-tugas utama yang perlu dianalisis. Kemudian mengumpulkan data menggunakan metode pertanyaan, observasi, wawancara, Nasati LX atau Fast Load Index, dan Bedford Working Rating Scale. Lalu menganalisis data dengan mengolah data untuk menentukan beban kerja rata-rata dan waktu penyelesaiannya. Dan yang terakhir itu menentukan standar dengan mengembangkan standar waktu untuk setiap tugas berdasarkan analisis. Teknik analisis yang keempat yaitu analisis nilai tambah atau value added. Analisis ini adalah teknik yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan nilai barang atau jasa selama proses pengolahan, distribusi, dan penyimpanan. Teknik ini berfokus pada bagaimana sumber daya yang ada dapat menghasilkan nilai dan biasanya digunakan dalam industri untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Langkah-langkah menganalisisnya yaitu yang pertama, perhitungan output atau menghitung jumlah produk yang dihasilkan dalam satu siklus produksi. Kemudian perhitungan input dengan mengidentifikasi sebuah biaya yang terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, dan input lainnya. Selanjutnya, analisis pendapatan dengan menghitung total pendapatan dari penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu rasio nilai tambah dengan menentukan dengan membandingkan nilai tambah terhadap nilai output. Selanjutnya yaitu adalah alat bantu analisis. Yang pertama itu ada flowchart. Flowchart ini adalah diagram yang menggunakan simbol dan panel untuk memvisualisasikan langkah-langkah dalam suatu proses. Fungsinya itu untuk memecah prosedur kompleks menjadi langkah-langkah sederhana, kemudian mengidentifikasi redundansi, inefisiensi, dan bottleneck dalam proses, serta meningkatkan komunikasi antar tim dengan memberikan gambaran visual yang jelas tentang alur kerja. Alat yang kedua yaitu checksheet atau alat sederhana untuk mengumpulkan dan mengorganisasi data secara sistematis. Fungsinya untuk mendeteksi pola dan tren dalam data, mempermudah analisis dan data yang terstruktur, serta membantu tim mencapai kesepakatan tentang definisi atau kejadian tertentu. Kemudian alat yang ketiga yaitu ada histogram atau grafik data yang menunjukkan distribusi data. Fungsinya untuk memvisualisasikan frekuensi kejadian dalam kelompok data tertentu, mengidentifikasi penyebaran data seperti apakah data itu terpusat atau tersebar, serta menentukan pola yang mungkin tidak terlihat dalam tabel data biasa. Lalu yang keempat yaitu Pareto chart atau diagram batang yang digabungkan dengan data kumulatif berdasarkan prinsip Pareto 80/20. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi masalah utama yang paling signifikan serta memprioritaskan area perbaikan berdasarkan dampaknya terhadap hasil keseluruhan. Yang terakhir yaitu cause and effect diagram atau dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Fungsinya untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dalam suatu proses, mengorganisasi berbagai faktor yang mempengaruhi hasil menjadi kategori yang jelas,
serta mendukung analisis mendalam untuk perbaikan prosedur. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Sabi melalui video berikut ini. Baik, selanjutnya mengenai pembuatan standar operating procedure. Kita tahu sendiri kalau misalnya standar operating procedure atau SOP adalah dokumen yang berisi langkah-langkah standar yang harus diikuti oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau proses. Nah, di sini tuh SOP sangat penting untuk organisasi agar mengurangi yang namanya kesalahan, terus juga meningkatkan produktivitas dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasinya. Lalu, berikut ini merupakan cara bagaimana kita itu untuk membuat SOP yang baik untuk pelaksanaan tugas. Yang pertama ini ada identifikasi posisi dan tugas utama atau tugas. Nah, proses ini tuh dimulai dengan menentukan jabatan atau peran organisasi yang memiliki tugas rutin dan membentukkan standar kerja yang terdokumentasi. Misalnya seperti customer service atau operator produksi atau bahkan admin gudang. Selanjutnya, setelah ditentukan jabatannya, kita harus menjabarkan setiap tugas utama dari setiap posisi tersebut. Selanjutnya, setelah ditentukan jabatannya, kita harus menjabarkan setiap tugas utama dari setiap posisi tersebut. Misalnya, customer service ini harus melayani pelanggan yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait produk ataupun jasa yang kita miliki. Lalu selanjutnya setelah menentukan jabatan dan tugas pokoknya masing-masing, kita harus menentukan juga alat-alat yang digunakan dalam membantu operasionalnya. Misalnya mereka harus menggunakan telepon kantor untuk mengangkat ataupun menerima telepon, dan mungkin untuk memberikan penjelasan itu harus bagaimana dengan jam operasionalnya seperti apa, itu bisa dijelaskan dalam SOP. Dan dengan memahami tugas-tugas utama dari setiap posisi, SOP yang akan disusun ini akan lebih relevan dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan operasional, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas kerjanya sendiri. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya analisis prosedur kerjanya. Nah, ini adalah proses di mana kita tuh mengobservasi terlebih dahulu mengenai pekerjaan sebenarnya dari posisi tersebut. Misal tadi kita ambil contoh customer service. Berarti kita harus bisa melihat terlebih dahulu alur kerja dari mereka itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi terlepas dari SOP yang mungkin sudah dibentuk, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana mereka melakukan tugasnya. Lalu selanjutnya kita bisa menganalisis juga nih hambatan ataupun tantangan yang mereka alami selama menjalani tugas sebagai customer service. Lalu di sini juga kita bisa mewawancarai pekerja tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat. Nah, dari sini juga akan mendukung kita juga untuk merumuskan SOP yang akan seperti apa yang kita bentuk. Selanjutnya, kita bisa memulai membuat langkah-langkah yang detail. Jadi, setelah kita sudah melakukan observasi, juga sudah mewawancarai para pekerja terkait alur kerjanya, juga sudah menganalisis, kita bisa mulai menyusun lagi langkah-langkah tersebut untuk mengurangi ambiguitas dalam melakukan pekerjaan. Jadi kita juga harus menyusunnya ini dengan bahasa yang dapat dipahami, baiknya juga sesuai dengan keputusan perusahaan apakah ingin menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia contohnya, atau bahkan istilah-istilah yang harus dijabarkan. Lalu selanjutnya setelah kita sudah membuat secara detail, kita harus bisa juga tentukan standar
kinerja atau pengukurannya. Jadi kita ini harus bisa melihat setiap tugas itu dengan objektif apa yang akan mereka capai. Nah, misalnya kalau misalnya dari customer service itu sendiri mereka harus bisa menjawab telepon kurang dari 1 menit ataupun semacamnya. Lalu juga di sini kita bisa meningkatkan tugasnya itu menggunakan format yang terukur atau terstruktur seperti penomboran atau tabel yang sangat disarankan. Serta juga kita bisa menggunakan ilustrasi-ilustrasi untuk mereka semua agar mereka juga lebih paham bagaimana mengerjakan kerjaan mereka sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan review dan validasi. Jadi setelah kita membuat SOP yang telah kita lakukan prosesnya tersebut tadi analisis, terus kita juga membuat langkah-langkah detailnya kita terapkan dan kita coba review kembali bagaimana SOP tersebut dijalankan. Jadi apakah sudah benar-benar membantu para pekerja untuk mengefisiensikan kerja mereka ataukah para pekerja masih menemukan hambatan-hambatan setelah dibuatnya SOP terbaru. Lalu juga kita di sini juga bisa menjadikan validasi dari mereka ini sebagai umpan balik yang bisa kita gunakan untuk memperbarui lagi SOP kita agar proses dari pekerjaan yang mereka lakukan ini lebih efektif dan efisien. Jadi kita bisa juga lebih fleksibel gitu terhadap SOP yang akan nantinya mereka lakukan gitu. Selanjutnya yang keenam adalah implementasi dan pelatihan. Jadi karena tadi kita sudah review kembali SOP yang telah disusun dan mungkin sudah dicoba sama pekerja, ini kita bisa mulai lagi untuk mempatenkan SOP tersebut dan diminta untuk seluruh karyawan dalam misalnya tadi customer service itu melakukan SOP tersebut. Lalu juga kita bisa mendukungnya agar implementasi ini bisa maksimal dengan cara pelatihan-pelatihan. Jadi karena mungkin tadi kita sudah menambahkan beberapa teknis yang butuh pelatihan, maka sesi pelatihan ini juga bisa membantu mereka agar bisa mencapai apa yang kita telah tuliskan atau apa yang telah kita susun dalam SOP pekerjaan mereka. Dan terakhir mungkin ini adalah dokumentasi dan penyimpanan juga karena SOP ini kan biasanya ada yang terbaru dan bisa kita bilang dokumentasi ini atau penyimpanan ini juga bisa menjadikan kita lebih terstruktur juga dan bisa lebih paham yang mana SOP yang akan digunakan dan apa saja perubahan yang telah kita lakukan dari SOP sebelumnya. Dan dari saya cukup sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak. Baik, selanjutnya mengenai metode evaluasi prosedur kerja. Nah, evaluasi efektivitas prosedur kerja ini merupakan proses yang sistematis untuk melihat apakah suatu prosedur itu telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini juga akan mendukung organisasi agar tetap produktif juga guna mencapai tujuan yang mereka telah tentukan. Nah, evaluasi ini merupakan bagian yang cukup kritis dalam memanajemen kualitas dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dari suatu perusahaan atau organisasi. Baik, selanjutnya ada penggunaan diagram alur dalam mendokumentasikan prosedur. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai flowchart atau diagram alur, yaitu merupakan alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan langkah-langkah dalam suatu proses menggunakan simbol dan juga panah. Nah, penggunaan diagram alur dalam mendokumentasikan prosedur kerja ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih mudah untuk dipahami. Penggunaan diagram alur ini menggunakan simbol-simbol yang standar, yaitu bentuk oval untuk menandakan awal atau akhiran dari suatu proses, lalu persegi panjang yang menunjukkan aktivitas atau langkah atau tindakan dalam suatu proses, lalu ada bentuk belah ketupat yaitu titik pengambilan keputusan yang biasanya selalu ada dua keluaran atau output untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah bentuk panah, yaitu untuk penghubung simbol dan juga menunjukkan arah suatu proses. Boleh di next?
Selanjutnya ini merupakan contoh penggunaan diagram alur dalam mendokumentasikan prosedur. Untuk gambar yang pertama yang ada di sebelah kiri, itu contoh yang kami ambil dari sebuah penelitian. Peneliti sedang menyusun SOP pada instansi pemerintahan di Balikpapan. Lalu pembuatan SOP ini melibatkan pembuatan diagram alur untuk memvisualisasikan dan juga mempresentasikan dan mendokumentasikan proses bisnis yang ada. Jadi memudahkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Lalu contoh dari gambar yang kedua, kami mengambil dari contoh diagram alur SOP dari sidang ujian skripsi. Dapat dilihat dari simbol yang pertama, yaitu simbol oval yang mengartikan mulainya atau awalannya suatu proses. Lalu ada tanda panah yang menunjukkan arah dan juga penghubung dari antar simbol atau proses. Lalu persegi panjang yang menunjukkan aktivitas atau langkah dalam suatu proses dan juga ada belah ketupat untuk titik pengambilan keputusan. Di belah ketupat tersebut kita dapat lihat ada dua keluaran atau ada dua tanda panah. Lalu yang terakhir ada oval, yaitu untuk menandakan bahwa akhiran dari suatu proses. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode evaluasi prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh Sagil melalui video. Baik, selanjutnya mengenai metode evaluasi prosedur kerja. Nah, evaluasi efektivitas prosedur kerja ini merupakan proses yang sistematis untuk melihat apakah suatu prosedur itu telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini juga akan mendukung organisasi agar tetap produktif juga guna mencapai tujuan yang mereka telah tentukan. Nah, evaluasi ini merupakan bagian yang cukup kritis dalam memanajemen kualitas dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dari suatu perusahaan atau organisasi. Berikut merupakan cara-caranya. Yang pertama ada observasi langsung atau direct observation. Jadi dari metode ini, evaluator ini biasanya langsung mengamati pelaksanaan prosedur kerja di tempat kerja guna memahami apakah prosedur kerja tersebut telah dilaksanakan sesuai standar atau tidak. Nah, di sini observasinya itu bisa dilakukan dengan cara mereka datang langsung terus mencatat langkah-langkah yang diikuti oleh karyawan. Apakah sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat ataupun prosedur yang telah dibuat, atau mereka ini masih jauh dari hal tersebut dan menemui hambatan-hambatan selama pelaksanaannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana kinerjanya karyawan. Terus selanjutnya ada metode kuesioner dan survei karyawan. Jadi kalau di metode ini, evaluator bisa mengumpulkan masukan dari karyawan yang menjalankan prosedur melalui kuesioner atau survei. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan juga meningkatkan pemahaman terhadap kesulitan yang dihadapi serta rekomendasi karyawan terkait prosedur yang sedang dievaluasi. Nah, di sini kita itu bisa memakai survei dalam bentuk pertanyaan tertutup, kayak skala Likert atau terbuka untuk menggali insight dari karyawan secara mendalam. Nah, selanjutnya itu ada analisis kerja atau yang namanya performance metric. Jadi analisis ini berfokus pada pengukuran indikator kuantitatif untuk menentukan efektivitas suatu prosedur. Nah, data kinerja sebelum dan setelah penerapan prosedur ini akan dibandingkan untuk menilai dampak yang dihasilkan. Misalnya melihat data penjualan dari kinerja tim marketing dan sales. Jadi kalau kita bisa lihat setelah penerapan dan sebelum itu misalnya dari marketing itu bisa mencapai 1.000 penjualan produk gitu. Nah, kalau misalkan sesudah penerapan SOP ataupun prosedur kerjanya misal menjadi 1.500, berarti kan terdapat efektivitas yang terjadi dan pada akhirnya mendukung produktivitas dari tim tersebut. Lalu selanjutnya di sini bisa menggunakan yang namanya audit internal. Nah, audit internal ini biasanya itu dilakukan oleh lembaga lain juga ataupun bisa dari lembaga yang ada di perusahaan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan. Nah, ini auditnya itu bisa berupa mencakup pengecekan dokumen ataupun wawancara dengan karyawan, serta juga
di audit ini bisa juga di tes nih kira-kira sistem-sistem yang telah diterapkan itu seperti apa. Nah, berikut tadi adalah metode evaluasi prosedur kerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus kami mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzia dan juga Rangkuti pada tahun 2020, yang mengkaji implementasi standar operasional prosedur atau SOP serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap produktivitas kru kereta api di PT Kereta Api Indonesia, Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP dan K3 di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah pelaksanaan SOP yang belum maksimal. Sebagian besar kru belum sepenuhnya memahami dan menerapkan SOP secara konsisten karena kurangnya pelatihan serta minimnya evaluasi berkala dari pihak manajemen. Selain itu, pelaksanaan K3 juga dinilai belum optimal. Masih terdapat kekurangan dalam penyediaan alat pelindung diri, prosedur keselamatan yang tidak selalu dijalankan, dan juga lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung aspek kesehatan serta keselamatan. Hal ini mengakibatkan turunnya produktivitas kerja karena para kru tidak memiliki sistem kerja yang terstruktur dan aman. Balik next. Lalu solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah perusahaan melakukan beberapa langkah strategis yang berfokus pada peningkatan pemahaman terhadap SOP dan juga penegakan prinsip K3. Yang pertama, manajemen meningkatkan intensitas pelatihan dan juga pengarahan mengenai SOP kepada seluruh kru, serta mulai melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan tugas kerja. Yang kedua, dilakukannya pengawasan lebih ketat terhadap penerapan K3 dengan memastikan bahwa setiap kru menggunakan alat pelindung diri secara tepat dan juga menjalankan prosedur keselamatan sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga, dilakukan perbaikan terhadap kondisi lingkungan kerja, seperti perawatan fasilitas kerja dan penyediaan sarana keselamatan untuk meningkatkan kenyamanan dan juga rasa aman para pekerjanya. Setelah penerapan solusi ini, ditemukan adanya peningkatan yang signifikan dalam produktivitas kerja kru kereta api, sekaligus menurunkan potensi resiko kerja dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulannya, prosedur dan metode kerja yang tepat sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Melalui pemahaman dan penerapan prosedur yang sistematis serta metode kerja yang relevan, suatu organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kesalahan kerja. Dalam konteks makalah ini dijelaskan bahwa penggunaan metode yang sesuai seperti metode ilmiah, metode observasi, metode eksperimen sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang rasional dan akurat. Selain itu, pembahasan menunjukkan bahwa prosedur yang tertulis jelas dan terstruktur sehingga dapat mempermudah pengawasan, evaluasi, serta pelaksanaan tugas oleh para pegawai organisasi. Dengan demikian, prosedur dan metode kerja bukan hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga landasan dalam membentuk budaya kerja yang konsisten. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam mencari materi mengenai analisis prosedur. Sekian presentasi materi dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi saat presentasi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya. Mohon untuk raise lalu sebutkan nama dan pertanyaan. Baik, di layar saya ada Raka Arif. Oke, terima kasih.
Jadi pertanyaan saya itu kan setiap perusahaan itu pasti mengalami masa-masa darurat atau krisis. Nah, di dalam masa darurat atau krisis ini tuh kalau bantu analisis apa sih yang paling efektif untuk mengambil keputusan dengan cepat? Boleh dijelaskan alasannya? Boleh diulang nggak, Raka, pertanyaannya? Mungkin boleh untuk lewat chat aja ya ini. Iya, boleh, nggak apa-apa. Lewat chat aja. Jadi pertanyaan saya Ya. itu kan setiap perusahaan itu pasti ada masa-masa darurat atau krisis. Nah, di masa darurat atau krisis ini tuh alat bantu analisis apa sih yang paling efektif untuk mengambil keputusan dengan cepat? Boleh dijelaskan alasannya? Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada Ibu Suci dan Putri. Boleh untuk siapa yang ingin bertanya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Suci. Jadi pertanyaan tadi kan dibahas mengenai time and motion study ya. Nah, biasanya dalam pelaksanaannya itu time and motion study ini tuh apakah bisa terlalu mengejar efisiensi kayak sampai bisa mengorbankan kenyamanan atau kesehatan para pekerja? Apakah dimengerti pertanyaannya? Sudah jelas. Terima kasih, Suci. Selanjutnya itu ada Adinda dan Adinda. Siapa yang ingin? Oke. Nggak usah perkenalan. Perkenalkan, nama saya Adinda, izin bertanya, apakah dalam penyusunan SOP selalu menjamin peningkatan produktivitas kerja atau bisa saja malah jadi beban administratif? Apakah dimengerti, Citra? Mohon maaf, Adinda, mungkin pertanyaannya boleh untuk ditulis di Zoom ya. Terima Oke. kasih. Ibu, ini izin diskusi dulu. Selanjutnya kita lanjut ke materi presentasi kelompok 6 ya. Oke, baik. Untuk berapa ya? Kelompok 5, dipersilakan untuk diskusi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh kelompok 6 ya. Oke, cek suara saya masuk nggak ya? Masuk. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang saya hormati Ibu Wida Aristanti SAP MAP serta teman-teman semua. Jadi kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Boleh di next. Baik, dan anggota kelompok 6 yaitu ada Amelia Sialagan, Nimas Hoirunisa, dan saya sendiri Reza Yusuf Hasan. Next. Oke, jadi kurang lebih materi yang kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian penyempurnaan prosedur dan metode kerja, tujuan penyempurnaan prosedur dan metode kerja, penyempurnaan prosedur dan metode kerja, manfaat penyempurnaan prosedur dan metode kerja, dan yang terakhir tantangan penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Boleh di next? Oke, yang pertama ada pengertian penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Jadi penyempurnaan prosedur dan metode kerja adalah suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan proses operasional di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas kerja. Boleh di next? Oke, dan berikutnya ada tujuan penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Tujuan yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional, menciptakan proses yang lebih cepat dan efisien sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik dan biaya dapat ditekan. Berikutnya peningkatan kualitas produk dan layanan,
menerapkan langkah-langkah yang memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi standar tinggi sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, menjamin bahwa organisasi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam industri seperti tren atau inovasi teknologi, guna mempertahankan posisi kompetitif. Berikutnya, kepatuhan pada regulasi dan standar, selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah serta lembaga terkait, agar bisnis bisa beroperasi secara legal dan etis. Dan yang terakhir adalah peningkatan aspek sumber daya manusia dalam organisasi, meningkatkan pengembangan keterampilan, kebahagiaan, dan keterlibatan karyawan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif dan produktif. Boleh di next. Oke, dan untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Di sini saya mengambil dari jurnal Alvin, yaitu PTX yang berada di Jakarta. Jadi, PTX adalah perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit dengan cakupan operasional dari hulu ke hilir. Pada divisi upstream, PTX mengolah buah kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO. Sedangkan divisi downstream memproses CPO menjadi produk jadi untuk konsumen. Dalam mendukung operasionalnya, PTX telah menggunakan perangkat lunak SAP berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Namun, penerapan SAP di Departemen PPIC atau Production Planning and Inventory Control belum optimal. Dari 8 fitur utama yang tersedia, hanya 2 fitur yang digunakan sehingga banyak aktivitas masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan inefisiensi waktu, duplikasi data, dan potensi kesalahan dalam proses kerja. Oke, seperti yang dilihat di gambar, prosedur kerja di awal di Departemen PPIC PTX melibatkan beberapa tahapan manual yang kompleks. Pertama, PPIC menerima sales order 3 bulanan dari si PPIC pusat dalam format Microsoft Excel melalui email, serta menerima rencana maintenance dari Departemen Produksi. Selanjutnya, Rough Cut Planning atau RCP dan RCP Expo dibuat secara manual menggunakan Excel untuk mengevaluasi kapasitas mesin dan kebutuhan lead time panjang. Setelah itu, kebutuhan material dihitung secara manual dengan stok yang tersedia. Kekurangan material dicatat dalam shopping cart list yang juga dibuat menggunakan Excel dan dikirimkan ke Departemen Purchasing via email. Proses distribusi dokumen seperti RCP dan Master Production Schedule atau MPS dilakukan melalui email kepada pihak terkait. Prosedur kerja awal memiliki beberapa kekurangan signifikan. Pertama, ketergantungan pada Excel dan email menyebabkan risiko tinggi terhadap human error, ketidaksesuaian versi dokumen, serta waktu koordinasi yang panjang. Kedua, terdapat aktivitas berulang seperti pencatatan hasil produksi oleh PPIC meskipun sudah dilakukan oleh Departemen Produksi. Ketiga, penggunaan SAP tidak optimal karena hanya 2 fitur yang dimanfaatkan dari total 8 fitur yang tersedia. Di sini adalah prosedur kerja baru yang dibagi menjadi bagian 1, 2, dan 3. Perbaikan prosedur kerja di Departemen PPIC dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur SAP secara lebih optimal untuk mengotomasi proses manual sebelumnya. Rough Cut Planning dan RCP Expo kini dibuat secara otomatis melalui model Production Planning atau Detail Scheduling di SAP. Pengecekan stok dilakukan secara real time menggunakan modul material manajemen, sementara kebutuhan material dihitung otomatis melalui MRP run di SAP. Shopping cart list dibuat langsung dalam sistem SAP dengan alur persetujuan elektronik, menggantikan proses manual via Excel dan email. Selain itu, distribusi dokumen seperti MPS dilakukan melalui sistem digital terintegrasi sehingga dapat diakses oleh semua pihak terkait secara real time. Perbedaan utamanya setelah perbaikan, prosedur kerja menjadi lebih efisien dengan pengurangan waktu proses dari 5-7 hari menjadi 2-3 hari kerja. Dokumen yang sebelumnya tersebar dalam 14 file Excel kini terintegrasi dalam satu transaksi SAP. Risiko kesalahan data berkurang signifikan dari 8-12% menjadi 2-3%. Selain itu, jumlah fitur SAP yang digunakan meningkat dari 2 menjadi 6 fitur utama. Selanjutnya di sini adalah teknik penyempurnaan prosedur dan metode kerja yang sebelumnya. Yang pertama, teknik
teknik business process mapping. Teknik ini digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja yang ada dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Proses pemetaan melibatkan identifikasi semua aktivitas yang dilakukan dalam Departemen PPIC, mulai dari penerimaan order hingga pelaporan hasil produksi. Setelah semua aktivitas teridentifikasi, dilakukan analisis untuk mencari aktivitas yang redundan, tidak efisien, atau tidak memberikan nilai tambah. Hasil dari pemetaan ini adalah gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses bisnis berjalan dan di mana potensi perbaikan berada. Yang kedua, SAP Feature Utilization, yaitu salah satu masalah utama sebelum penyempurnaan adalah penggunaan fitur SAP yang tidak optimal. Teknik ini berfokus pada pemanfaatan fitur-fitur canggih yang sudah ada dalam sistem SAP untuk mengotomatiskan tugas-tugas manual. Ini termasuk mengimplementasikan modul-modul seperti Advanced Planning and Optimization atau APO untuk perencanaan yang lebih akurat, Production Planning atau Detail Scheduling untuk penjadwalan produksi yang detail, serta mengintegrasikan material manajemen dengan production planning untuk pengelolaan material yang lebih efisien. Yang ketiga ada Work Instruction Development. Setelah proses bisnis dipetakan dan fitur SAP dioptimalkan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan instruksi kerja yang jelas dan mudah diikuti. Instruksi kerja ini berfungsi sebagai panduan bagi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas baru yang melibatkan penggunaan sistem SAP. Setiap instruksi kerja mencakup langkah-langkah detail mengenai cara menggunakan transaksi SAP tertentu dan cara menginterpretasikan data, lalu cara mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Amel. Oke, materi selanjutnya adalah manfaat penyempurnaan prosedur metode kerja. Penyempurnaan prosedur dan metode kerja merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Berikut ini adalah manfaat dari penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menyempurnakan prosedur dan metode kerja, organisasi dapat mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau berulang. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil kerja. Prosedur yang baik memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini meminimalkan kesalahan dan variasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan metode kerja yang lebih sistematis dan efisien, beban kerja karyawan menjadi lebih terstruktur dan terukur. Hal ini membantu karyawan bekerja lebih fokus, cepat, dan tepat. Yang keempat, mempermudah proses pengawasan dan evaluasi. Proses kerja yang jelas memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan, evaluasi kinerja, dan kontrol terhadap setiap proses yang berjalan. Yang kelima, mendukung adaptasi terhadap perubahan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan, baik dari segi teknologi, kebijakan, maupun pasar. Penyempurnaan prosedur memungkinkan organisasi untuk beradaptasi lebih cepat dan responsif terhadap perubahan tersebut. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Prosedur kerja yang disempurnakan umumnya akan berdampak langsung pada pelayanan kepada pelanggan. Proses yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketujuh, mengurangi resiko dan kesalahan. Dengan adanya prosedur yang lebih baik, resiko-resiko operasional dapat diidentifikasi lebih awal dan diminimalkan. Prosedur kerja juga biasanya dilengkapi dengan langkah-langkah pengaman atau pengendalian kualitas, sehingga potensi kesalahan dapat ditekan seminimal mungkin. Boleh di next. Materi selanjutnya adalah tantangan dalam penyempurnaan prosedur dan metode kerja. Berikut adalah beberapa tantangan dalam penyempurnaan prosedur dan metode kerja yang sering dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu adalah resistensi dari karyawan. Perubahan seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Banyak karyawan merasa terbiasa dengan cara kerja lama dan enggan menerima metode baru karena takut gagal dan kehilangan kendali. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan komunikasi. Jika penyempurnaan prosedur tidak disertai dengan komunikasi yang jelas, maka bisa timbul kebingungan. Maka dari itu, karyawan perlu diberi pemahaman menyeluruh terhadap alasan perubahan serta manfaat jangka panjangnya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya.
Menyempurnakan metode kerja sering membutuhkan pelatihan, teknologi baru, atau investasi lain. Jika organisasi memiliki anggaran atau tenaga terbatas, maka proses ini bisa terhambat. Yang keempat, waktu dan proses adaptasi. Penyempurnaan prosedur memerlukan waktu untuk perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan dari pimpinan atau manajemen atas, perubahan sulit berjalan dengan lancar. Yang keenam, kegagalan dalam evaluasi awal. Jika organisasi tidak melakukan analisis menyeluruh terhadap kelemahan prosedur dan metode kerja yang lama, maka penyempurnaan yang dilakukan bisa salah arah atau tidak menyentuh akar permasalahannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dan berikutnya ada studi kasus yang kami cari di internet, yaitu dari PT ABC. Jadi PT ABC merupakan perusahaan retail yang fokus pada penjualan produk fashion dan aksesoris. Didirikan pada tahun 2015, PT ABC telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan kini memiliki beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan operasional yang efisien dengan meningkatnya persaingan dalam industri retail serta perubahan perilaku konsumen. Pihak manajemen menyadari pentingnya penyempurnaan prosedur dan metode kerja untuk meningkatkan kinerja serta kepuasan pelanggan. Boleh di next. Tantangan yang dihadapi. Jadi tantangan yang pertama yaitu proses inventaris yang tidak efisien. Pengelolaan inventaris di PT ABC seringkali terhambat oleh keterlambatan dan ketidakakuratan. Para karyawan kesulitan melacak stok barang yang melibatkan kekurangan atau kelebihan stok di beberapa cabang. Hal ini berdampak negatif pada penjualan dan kepuasan pelanggan. Tantangan yang kedua yaitu lama waktu pelayanan pelanggan. Waktu pelayanan di toko seringkali lebih lama dari yang diharapkan, disebabkan kekurangan prosedur yang jelas dalam mengenai transaksi serta permintaan dari pelanggan. Akibatnya, antrian menjadi panjang dan pelanggan merasa tidak puas. Dan yang terakhir, tingkat kesalahan dalam pengelolaan data. Banyak kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data penjualan dan laporan keuangan akibat prosedur manual yang tidak efisien. Kesalahan ini mengakibatkan laporan yang tidak akurat dan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Boleh di next. Dan tindakan yang diambil oleh PT ABC yaitu yang pertama analisis proses kerja. Manajemen PT ABC melakukan analisis menyeluruh terhadap proses kerja yang ada, terutama pada pengelolaan inventaris dan pelayanan pelanggan. Tim manajemen mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak efisien dan mencari cara untuk mengoptimalkan alur kerja. Kedua, pengembangan standar operasional prosedur atau SOP. Perusahaan merumuskan SOP yang jelas untuk setiap aspek operasional, termasuk pengelolaan inventaris, transaksi penjualan, dan pelayanan pelanggan. SOP tersebut mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, tanggung jawab setiap karyawan, serta standar kualitas yang harus dipenuhi. Ketiga, implementasi sistem manajemen inventaris. PT ABC mengadopsi sistem manajemen inventaris berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan stok secara real time. Dengan sistem ini, karyawan dapat melacak barang yang masuk dan keluar dengan lebih mudah, serta meminimalisir kekurangan dan kelebihan stok. Keempat, pelatihan karyawan. Karyawan mendapatkan pelatihan mengenai SOP yang baru serta penggunaan sistem manajemen inventaris. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan memastikan pemahaman mereka terhadap prosedur yang harus diikuti. Dan yang terakhir, peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan juga harus memperkenalkan prosedur baru untuk meningkatkan layanan pelanggan, termasuk pelatihan karyawan dalam keterampilan komunikasi dan penanganan keluhan. Dengan prosedur yang lebih baik, waktu pelayanan dapat
dipersingkat secara signifikan. Boleh di next. Oke, dan yang terakhir ada kesimpulan. Penyempurnaan prosedur dan metode kerja merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses kerja yang sudah ada, organisasi dapat menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis. Prosedur yang disempurnakan memungkinkan pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, peningkatan penggunaan teknologi, serta peningkatan kualitas produk, pencapaian kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi yang berlaku, serta memperkuat budaya organisasi yang berbasis pada inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Oke, di layar saya ada Karunia Suci dan Putri. Mungkin boleh disampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih banyak kelompok 6 atas pemaparan materinya. Dari pemaparan tadi, saya melihat kelompok 6 itu menekankan pentingnya penyempurnaan metode kerja, eh, baik pada prosedur kerja maupun metode kerja secara bersamaan kan ya. Nah, namun saya jadi penasaran nih, kira-kira kedua istilah ini itu seringkali digunakan secara bersamaan, bahkan dalam kalimat yang sama, seolah-olah keduanya itu identik. Kira-kira apakah dari kelompok 6 ini bisa menjelaskan lebih lanjut perbedaan mendasar antara prosedur kerja dan metode kerja? Dan apakah keduanya ini tidak tumpang tindih selanjutnya dalam praktik yang digunakan pada waktu itu? Kira-kira gitu, apakah dimengerti? Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin Suci ada pertanyaan atau gimana? Ya, baik. Eh, jadi pertanyaan saya itu kenapa proses penyempurnaan prosedur dan juga metode kerja itu perlu dilakukan secara terstruktur dan juga berkelanjutan. Terus gimana kalau misalkan gimana dampaknya kalau misalkan perbaikan yang dilakukan itu dilakukannya secara spontan dan juga tanpa ada perencanaan yang matang. Itu dampaknya tuh gimana? Kira-kira bakal dimengerti pertanyaannya? Mohon maaf Suci, boleh diulang sekali lagi? Oke, sorry, sorry. Jadi gini, kenapa proses penyempurnaan prosedur dan juga metode kerja itu perlu dilakukan secara terstruktur dan juga berkelanjutan. Terus gimana dampaknya kalau misalkan perbaikannya itu dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan yang matang gitu. Oke, baik. Terima kasih Suci atas pertanyaannya. Mungkin yang terakhir ada Dea Fitriani. Boleh langsung sampaikan saja pertanyaannya. Oke, Dea mungkin bertanya melalui kolom chat ya. Oke, Ibu Wida, ini untuk berikutnya gimana? Untuk kelompok sebelumnya langsung jawab pertanyaan atau Ibu menambahkan materi terlebih dahulu? Bentar, saya baca pertanyaannya Dea dulu. Jadi apa namanya?
Kelompok 5 saya persilahkan untuk menjawab. Untuk kelompok 6 saya persilahkan untuk diskusi terlebih dahulu ya. Kak Reza, kan nggak semua teman baca nih. Bacain pertanyaannya dia dong biar semua dengar. Oke, baik Ibu. Oke, jadi pertanyaan dia itu yaitu tantangan seperti sebentar. Tantangan seperti eksistensi dari karyawan yang sering dianggap sebagai hambatan padahal bisa juga menjadi sebuah indikator yang di mana bahwa sistem baru belum cukup akomodatif. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian yang seharusnya perusahaan membaca resistensi bukan hanya sebagai penolakan, tetapi juga sebagai sinyal untuk evaluasi ulang strategi perubahan? Begitu, Ibu. Oke, makasih Reza. Oke, untuk kelompok 5 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, Ibu. Ini dari kelompok 5, kita mau jawab pertanyaannya Adinda dulu. Boleh untuk Sabil? Oke, terima kasih Citra. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman dan Bu Ida karena baru join juga. Jadi di sini saya izin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Adinda yang pertanyaannya itu terkait SOP yang penyusunannya apakah selalu menjamin peningkatan produktivitas kerja atau bisa saja malah menambah beban administratif. Jadi kalau jawaban dari saya sendiri, SOP itu tuh tidak selalu menjamin peningkatan produktivitas kerja. Dan dalam beberapa kasus nih, SOP juga dapat menambahkan beban administratif jika penyusunannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan para pekerja. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena ketika SOP itu dibuat terlalu kaku atau terlalu detail atau dibuatnya tanpa pertimbangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu melalui video, kayak harus ada proses wawancara terlebih dahulu kepada para pekerja dan menganalisis terlebih dahulu apakah SOP tersebut dibutuhkan. Nah, ini juga menyebabkan yang pada akhirnya SOP itu jadi memperlambat proses kerja dan menambah tekanan administratif yang sebenarnya itu bisa diminimalisasikan. Namun demikian, ketika SOP itu bisa disusun dengan melibatkan pihak-pihak yang bisa dibilang terlibat secara langsung, itu tuh bisa menjadi sebuah SOP yang menunjang produktivitas dari suatu pekerjaan. Jadi ini tuh bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan serta menjaga konsistensi dari kualitas kerja dari seseorang gitu. Jadi intinya efektivitas SOP ini sangat bergantung pada bagaimana SOP tersebut disusun dan sejauh mana SOP tersebut bisa diadaptasikan dengan kebutuhan nyata di tempat kerja. Maka dari itu, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, penting untuk selalu mengevaluasi dan memperbarui juga SOP secara berkala agar SOP tersebut tetap relevan dan juga bisa mendukung peningkatan produktivitas kerja karyawan tanpa menjadikan hal tersebut sebagai beban administratif yang berlebihan. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Apakah Dinda terjawab dengan jelas atau ada yang ditanyakan kembali? Terima kasih. Sudah terjawab dan jelas, Sabil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suci, yaitu dalam praktiknya, apakah time and motion study bisa menjadi terlalu fokus pada efisiensi sehingga mengabaikan kenyamanan atau kesehatan pekerja? Menurut saya, iya, dalam praktiknya time and motion study memang dapat menjadi terlalu fokus pada efisiensi. Tapi kalau tidak hati-hati dalam melakukannya, hal ini dapat mengabaikan kenyamanan dan juga kesehatan para pekerjanya. Contohnya itu, pekerja bisa jadi kelelahan karena harus bergerak cepat terus-menerus atau mengalami cedera karena gerakan berulang yang tidak ergonomis. Jadi, walaupun metode ini bagus untuk meningkatkan produktivitas, tetapi tetap perlu dipadukan dengan perhatian dan juga eh, dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental pekerja agar hasilnya seimbang dan juga berkelanjutan. Apakah terjawab, Suci? Iya, sudah terjawab, Grace. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Raka. Pertanyaannya itu dalam kondisi darurat atau kritis, alat bantu analisis apa yang paling efektif untuk mengambil keputusan dengan cepat
dan jelaskan alasannya. Alat bantu yang paling efektif itu ada 3 yang bisa digunakan. Yang pertama itu diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Kenapa efektif? Karena itu cepat untuk mengidentifikasi akar masalah dari situasi krisis, terus bisa menyusun faktor-faktor penyebab masalahnya secara sistematis, dan itu juga membantu tim untuk fokus pada penyebab utama dan bukan gejalanya. Lalu alat bantu yang kedua yaitu Pareto chart. Kenapa efektif? Karena itu menganalisis masalah berdasarkan prinsip 80/20, yaitu 80% masalah yang sering disebabkan oleh 20% faktor utama, juga visual dan cepat untuk menunjukkan prioritas dalam pengambilan keputusan. Lalu yang efektif yang ketiga yaitu ada flowchart atau diagram alur. Kenapa? Karena memberikan gambaran cepat tentang proses yang sedang berjalan serta mempermudah identifikasi titik hambatan atau kegagalan dalam alur kerja saat krisis. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, yang mana yang paling cepat untuk pengambilan keputusan dalam kondisi krisis, jawabannya yaitu Pareto chart, karena sering jadi pilihan yang paling praktis, karena dia langsung menunjukkan faktor dominan yang harus segera ditangani. Tetapi kalau akar masalahnya belum jelas, kita bisa menggunakan fishbone diagram untuk mendiagnosis secara sistematis. Apakah sudah jelas, Raka? Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Cit. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator dari kelompok 6. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari kelompok 5 mungkin sudah dijawab semua ya. Udah, saya izin nambahin dikit aja ya Mas Reza, bentar. Oke, baik Ibu. Jadi, terima kasih banyak kelompok 5 atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Saya ingin menambahkan pertanyaannya Suci ya tadi terkait dengan motion and time study tadi ya. Jadi itu tuh sebenarnya kalau kalian tahu nggak kalau di PT atau perusahaan ada yang bagian operator. Misal nih, dia itu bagiannya itu yang itu loh, yang dia kerjanya sambil berdiri, terus misal nih bagiannya masangin apa sih bahasanya? Misal nih masangin kancing di pakaian, ya udah dia dari jam 8 jam kerja itu kerjanya itu terus gitu. Itu tuh kalau kata suami saya itu namanya di bagian operator ya. Jadi memang dia akhirnya kan terbiasa ya, dia akhirnya geraknya cepat. Misal dalam waktu sejam aja dia bisa memasang misal ribuan kancing pada baju gitu, misalnya seperti itu. Nah, tapi banyak kelemahan-kelemahan yang atau kekurangan ketika kita menggunakan metode itu. Yang pertama, metode itu tuh tidak cocok ditempatkan pada apa ya bagian atau divisi yang kerjanya itu membutuhkan kreativitas gitu. Jadi memang dia itu ditempatkan hanya karena apa ya lebih menekankan pada kecepatan fisiknya aja gitu. Jadi pada bagian yang seperti itu kayak tidak ada kesempatan untuk para pekerjanya itu untuk berpikir kreatif, berpikir atau mengeluarkan inovasi-inovasi yang lain karena memang kerjanya dituntut gimana gerak cepat hasilnya banyak seperti itu. Selanjutnya apa namanya? Bentar-bentar. Kadang kalian sering kan, misal nih beli baju, tapi kualitas atau beli barang lainnya, tapi misal pemasangannya kurang simetris atau kurang kurang apa ya, kurang bagus dan lain sebagainya. Hal itu juga bisa dikarenakan karena mereka si para pekerja ini terlalu fokus pada eh, apa ya, pada gerak dan pada hasil yang diharapkan atau yang ditargetkan seperti itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya untuk kelompok 5. Terima kasih banyak kelompok 5 atas pemaparannya. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 6. Apakah udah siap untuk menjawab? Insya Allah siap Ibu. Oke, siap. Mungkin Lanjut. antara antara Amel dan Nimas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaan itu,
bagaimana kelompok kalian mendefinisikan perbedaan antara prosedur prosedur kerja dan metode kerja? Apakah keduanya tidak tumpang tindih dalam praktik? Jawabannya, jadi sebelumnya itu saya akan menjelaskan definisinya dulu perbedaannya. Prosedur kerja itu serangkaian langkah-langkah atau urutan kegiatan yang sudah diterapkan untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Fokusnya itu lebih kepada apa yang harus kita lakukan dan dalam urutan apa. Contohnya itu seperti kayak mengajukan cuti, mulai dari isi formulir, minta tanda tangan atasan, lalu serahkan kepada HR. Yang kedua itu metode kerja. Cara cara atau teknik yang digunakan untuk melaksanakan suatu kerja fokusnya pada bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien. Contohnya itu kayak metode kerja mengetik laporan laporan bisa menggunakan teknik touch typing agar lebih cepat. Selanjutnya itu pertanyaannya, jadi apakah tumpang tindih? Jawabannya adalah ya. Dalam praktik bisa saja tumpang tindih karena saat menjalankan suatu prosedur, seseorang juga menerapkan metode tertentu. Tapi keduanya tetap punya fokus yang berbeda. Prosedur lebih ke alur dan tahapan kerja, sedangkan metode lebih ke cara atau teknik di setiap tahapan itu. Jadi meskipun saling berkaitan, mereka tidak bisa disamakan. Apakah sudah jelas, Putri? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Amel. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Jadi pertanyaan Suci itu, kenapa proses penyempurnaan prosedur dan metode kerja itu perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, lalu bagaimana dampaknya jika perbaikan dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan yang matang. Nah, jawabannya itu penyempurnaan proses dan prosedur dan metode kerja perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan karena proses kerja nanti menjadi lebih efisien, efektif, dan juga adaptif terhadap perubahan. Nah, dengan pendekatan yang sistematis, organisasi nantinya dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas hasil, dan juga mempermudah pengawasan dan evaluasi. Nah, penyempurnaan yang berkelanjutan juga mendorong inovasi dan juga membangun budaya kerja yang proaktif. Namun, jika perbaikan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang, dapat menimbulkan kebingungan, meningkatkan risiko kesalahan, dan juga menghambat efisiensi. Perubahan yang tidak terarah juga berisiko gagal menyelesaikan masalah inti dan juga membuang sumber daya secara sia-sia. Oleh karena itu, perbaikan yang efektif harus dirancang, dikomunikasikan, dan dijalankan secara terukur. Untuk Suci, apakah terjawab? Iya, sudah terjawab nih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mantap. Cek, cek, suara saya masuk nggak ya? Masuk, masuk. Mohon maaf teman-teman dan Ibu Wida, saya ganti device karena sinyal yang tidak mendukung. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang mungkin sangat berbobot ya. Jadi kalau saya rangkum itu, intinya si Dea itu bertanya, gimana sih menurut pandangan kelompok 6 seharusnya perusahaan membaca resistensi bukan hanya sebagai penolakan, tetapi sebagai sinyal untuk evaluasi ulang strategi perubahan. Jadi menurut saya resistensi karyawan seharusnya tidak dilihat sebagai penolakan semata, melainkan sebagai sinyal penting bahwa strategi perubahan mungkin belum cukup akomodatif. Ini bisa menunjukkan kurangnya komunikasi keterlibatan atau kejelasan visi. Dengan membacanya secara tepat, perusahaan bisa mengevaluasi ulang pendekatan mereka, memperbaiki proses, dan meningkatkan peluang keberhasilan perubahan. Resistensi adalah cermin dan bukanlah hambatan. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Gimana dia? Apakah sudah terjawab? Oke,
anggap saja sudah terjawab. Kalau mungkin belum terjawab, saya minta tolong kepada Ibu Wida untuk menjelaskan kembali. Terima kasih. Putra, ayah sama Beta di terus aku dapat bisa Bentar ya, bentar. Bentar ya. Mama ngajar dulu. Bentar. Oke, maaf ya. Oke, jadi saya ingin menambahkan, bentar, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih banyak untuk kelompok 6, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin saya ingin menjawab ya pertanyaannya si Dea gitu. Sebenarnya tuh kenapa sih perusahaan tuh banyak menganggap resistensi itu sebuah penolakan gitu? Kenapa sih nggak dianggap aja resistensi itu sebagai masukan atau bentuk inovasi baru dan lain sebagainya gitu? Nah, itu teman-teman kelemahan dari organisasi atau perusahaan yang kadang-kadang masih apa ya menerapkan pemikiran-pemikiran lama gitu atau apalagi misal nih bos-bosnya, pemimpin-pemimpinnya itu menganggap ketika misal nih karyawannya melakukan penolakan atau melakukan demo tidak setuju gitu, dia itu selalu menganggap itu tuh sebuah tantangan gitu, itu tuh sebuah ancaman bagi karir dia, bagi posisi dia. Jadi gimana ya, memang fitrah manusia untuk ingin selalu berada di zona yang nyaman, di zona yang aman. Jadi ketika ada sesuatu yang terkesan menolak tuh seolah-olah tuh kayak oh ini ancaman nih buat aku, ini takutnya tuh kayak menjadi penghambat dan lain sebagainya gitu. Memang di sini adalah peran pemimpin dalam mengambil kebijakan, dalam memberikan sebuah prosedur kerja itu tuh harus apa ya, pemimpin yang bijak itu harusnya bisa benar-benar menerima atau memberikan sebuah aturan-aturan yang sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan individunya gitu. Jangan mengedepankan egonya semata seperti itu. Ya memang PR untuk kita semua, apalagi misalnya kita karyawan baru, kita baru masuk, kita berada di sebuah budaya organisasi dengan pemimpin-pemimpin atau bos-bos yang seperti itu. Memang ya itu ujian bagi kita ya teman-teman gitu. Harapannya nanti ketika teman-teman kerja gitu bisa berada di sebuah lingkungan yang saling mendukung, lingkungan yang bisa pemimpin yang ketika ada penolakan atau ketika ada resistensi dari karyawan tuh nggak langsung dianggap sebuah ancaman, tapi menganggapnya sebagai sebuah masukan atau sebagai sebuah insight untuk organisasi atau perusahaan itu untuk lebih maju seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup perkuliahan untuk siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Semoga materi-materi yang kalian sampaikan bisa memberikan sedikit, jangan sedikit lah, banyak ilmu dan manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, yang lagi nonton bioskop, segera dilanjutkan nonton bioskopnya. Yang sedang lagi ada event di kampus, semoga dilancarkan. Yang mau pulang kuliah, semoga jalanannya lancar. Oke, terima kasih banyak. Kita bertemu minggu depan ya. Insya Allah pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.